Terus yang kedua, pembahasan Bahasim ini dasar-dasar. Jadi dia tidak membahas tentang Ampun supaya sederek-sederek sedanten, like, komen, dan subscribe nggih. Matur nuwun. pengalaman-pengalaman atau yang jelimet yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan Ahlussunnah, apalagi berkaitan dengan filsafat tentang misalnya bagaimana roh, itu yang dibicarakan oleh Imam Fakhrul Razi kan begitu, roh dan nafas misalnya begitu. Dia tidak membahas itu. Kalau kita baca juga kiai-kiai yang lain sering sekali membahas Ahlussunnah juga dengan kitab-kitab yang dasar. Termasuk Kiai Jalil itu kalau menulis tentang suluk kan dia menulis tentang risalah penunjuk ilahi itu sederhana sekali tentang tobat, sabar dan seterusnya, sederhana. Dan kita juga menemukan banyak sekali ulama yang membahas seperti itu. Apa makna itu? Itu yang penting menurut saya. Apa makna? Kenapa ulama yang menjadi rujukan dan kiblatnya alim ulama di Jawa, Madura dan sekitarnya gitu, yaitu Mbah Hasyim, tidak membahas dengan menggunakan bahasa filsafat atau filosofi gitu. Bukan berarti Mbah Hasyim nggak membaca apa yang dibahas orang tentang roh macam-macam, bukan berarti nggak bahas itu. Dugaan saya, husnudzon saya, dugaan, karena saya belum bertemu dengan Mbah Hasyim. Nggak tahu kalau nanti ada yang bertemu. Mas Udin mungkin. Dugaan saya adalah, jadi orang yang semakin dia dalam ilmunya, tinggi makomnya, ada yang memang dia memberikan arti makomnya itu melalui dengan membahas ilmu-ilmu tingkat dasar. Jadi kalau mengajar ya malah dia mengajar yang kecil, kayak ada banyak kiai yang di masyarakat dikenal sangat hebat, tetapi dia mengajarnya apa yang akidatul awam gitu ya. Terus kalau fikihnya ya misalnya mantan goya watakrib atau fatul qorib. Jadi kecil-kecil sampai orang nggak ngerti kalau dia itu orang yang sangat hebat gitu loh, nggak ngerti. Husnudzon saya salah satunya adalah karena dengan begitu apa yang diajarkan itulah yang menurut mereka ini akan memberikan manfaat kepada murid-muridnya, daripada kalau dia mengajarkan yang mungkin yang filosofi yang tinggi. Tapi bukan berarti bahwa kiai-kiai ini tidak membicarakan itu kepada murid-muridnya yang tertentu, bisa jadi mereka membicarakan itu. Terus yang kedua, yang ketiga, jadi Mbah Hasyim Asy'ari ini sejaman dengan pendiri Muhammadiyah ya, sejaman artinya ya satu guru juga Bang. Saya hanya ingin mengutip satu cerita bagaimana testimoni Mbah Hasyim tentang Ki Ahmad Dahlan melalui cerita yang diceritakan oleh, supaya yang dari Muhammadiyah dan NU ini tidak kira-kira partai pemilu. Melalui cerita yang diceritakan oleh Kiai dari Malang itu, Kiai Maskur, di dalam biografinya dia yang ditulis oleh Ramadan Kahar. Jadi ada cerita salah satu murid dari Kiai Hasyim itu namanya Kiai Basir, orang Kauman Jogja, bukan Kauman Pekalongan. Lalu Kiai Basir itu berbicara kepada Mbah Hasyim bahwa di Kauman itu ada seorang kiai yang mengajarkan begini-begini gitu, begini-begini ya. Kiai Hasyim Dahlan itu, Kiai Hasyim Dahlan. Namanya siapa? Terus gitu. Yang diajarkan apa? Gitu. Di dalam dialognya begitu. Oh kalau itu memang hebat, kalau itu memang pintar, Kiai Ahmad Dahlan itu memang pintar. Kalau dia memang ahli tafsir, kalau itu dia begitu. Kalau sampean kalau ngomongnya kepada Kiai Basir kan sampean kalau sampean kan baru makomnya tilawah lah ya, tilawah. Kalau memang Kiai Ahmad Dahlan itu makomnya memang sudah penafsir.
Jadi tidak ada penentangan terhadap Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terus kalau kita baca juga tanggalan-tanggalan yang mengutip Kiai Mbah Maksum Lasem kan begitu juga kan. Orang yang itu nggak boleh memusuhi Muhammadiyah dan yang lain-lain. Demikian juga sebaliknya. Demikian juga sebaliknya harusnya begitu. Pada akhirnya kita kan bersaudara. Kalau orang bertempur karena yang satu menjadi calon calon capres, yang satu menjadi oposisi, ya itu kan memang politik gitu. Politik. Pada dasarnya semuanya ini adalah bersaudara gitu. Ada keluarga Kauman juga ditambah beras, ada yang diambil mantu ditambah beras, ada juga. Jadi sama-sama saudara sebenarnya. Itu awal yang ingin saya sampaikan. Terus yang berkaitan dengan kitab ini, judulnya adalah Risalatul Ahlussunnah wal Jamaah, tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Model pembahasannya adalah dengan model prosa, istilahnya ya ditulis kayak artikel gitu loh, kayak artikel kalau zaman sekarang itu. Bukan dengan nadhoman, biasanya dengan nadhoman. Tapi saya lihat di kitab-kitabnya Mbah Hasyim memang nggak ada nadhoman-nadhomannya itu di beberapa kitabnya. Prosa semua, pakai prosa. Terus pendekatan yang dilakukan terhadap kitab ini adalah dengan pendekatan hadis itu. Nakol itu kadang Al-Quran hadis, banyak hadis. Terus akli sedikit di kesimpulan-kesimpulan itu pakai akli ya, pakai akli. Terus yang terakhir menggunakan pendekatan sejarah, tapi juga tidak banyak ketika membicarakan tentang asal dari keberagaman orang Jawa itu kan berbicara sejarah. Kenapa pendekatan ini yang dilakukan? Ya karena memang keilmuan Mbah Hasyim salah satunya adalah penerus dari sanad Sahih Bukhari. Beberapa orang yang meneruskan dari sanad mereka, termasuk salah satu guru saya di Banyuwangi juga sering mengajarkan Sahih Bukhari, tapi saya nggak sanggup untuk meneruskan itu, saya nggak sanggup meneruskan karena memang berat sekali mengajarkan Sahih Bukhari itu, sehingga saya ambil petikan-petikan kecil-kecil aja, misalnya almarhum alaman ahabba, itu aja dah. Kalau yang lain berat sekali ngajar Sahih Bukhari itu. Masih ditularkan ke murid-muridnya. Jadi Sahih Bukhari itu masih ditularkan kepada murid-muridnya. Pendekatan hadis itu sangat kuat di sini. Jadi kalau anak sekarang malas membaca kitab seperti ini, karena di dalam kitab Asratus Sa'ah yang di bagian-bagian Asratus Sa'ah itu semua kutipan hadis itu. Kutipan hadis semua dari Sahih Bukhari, dari Tobroni dan yang lain-lain itu, dari macam-macam itu. Sejauh yang kita lihat tentang kitab ini belum ada yang mentakhrij. Dalam tradisi hadis belum ada yang mentakhrij. Mungkin yang membahas dalam artikel sudah ada. Termasuk belum ada juga yang mentakhrij hadis 40 hadis pendirian Nahdlatul Ulama. Ada tulisan artikel tentang itu yang mengklasifikasi ini hadis ini, tapi belum mentakhrij. Misalnya ketika disebut Muslim ini di bab apa begitu belum. Bahkan kan ini al-hadis gitu, ditakhrij belum ada. Padahal banyak sekali ulama-ulama hadis juga di kalangan Nahdlatul Ulama, pengajar-pengajar hadis itu banyak sekali. Itu bisa dijadikan bahan untuk skripsi yang baru skripsi itu seperti ini. Bahan skripsi itu. Kenapa anak-anak muda NU tidak tertarik untuk mentakhrij? Saya juga heran gitu. Saya juga heran. Tapi senang sekali kalau sudah berbicara ilmu sosial, seperti semuanya dibaca itu, tapi nggak mentakhrij hadis. Yaitu soal waktu memang belum dibuka untuk mentakhrij, itu mau apa lagi toh? Ya namanya waktu, hidayah itu memang waktu gitu. Mbak Hidayah masuk ke, tapi saya berharap nanti semoga ada orang yang mau mentakhrij gitu. Termasuk hadis 40 hadis pendirian Nahdlatul Ulama, termasuk kitab-kitab Mbah Hasyim yang di sini ada
Hadisnya banyak sekali. Kalau orang Wahabi tradisi tahridnya luar biasa. Soal isi dan yang lain nanti ya. Tapi tradisi tahridnya luar biasa. Hampir semua kitab-kitab Ahlussunnah bahkan ditahrid sama mereka. Bahkan disarai sama mereka. Karena saya tidak akan membahas keseluruhan bab, saya akan membahas atau mendiskusikan pada bagian-bagian yang penting. Salah satunya adalah tentang sunnah dan bid'ah. Yang kedua tentang as-sawadul a'dham, juga tentang taklid dan belajar agama dan keharusan ikhtiyat di dalamnya. Itu yang berkaitan dengan apa yang kita alami pada saat ini ya, di era digital itu ya. Kalau yang kaitan dengan tanda-tanda kiamat, nanti bisa dibaca lah itulah. Tanda-tanda kiamat, macam-macam itu. Tentang bid'ah. Kita ngerti kalau pengertian bid'ah, kalau kita merujuk kepada orang-orang salafi, yang oleh orang luar disebut Wahabi, kullu bid'ah adalah dolalah. Dan itu pendapat itu juga pendapat yang sering dikutip dari Ibnu Qayyim dan lain-lain. Jadi kullu bid'ah itu dolalah. Dan beberapa ulama yang dikutip mereka. Dalam kitab ini dinukil beberapa pendapat, salah satunya adalah pendapat Syekh Zarruq. Apa yang ditawarkan? Yang ditawarkan adalah kita harus berhati-hati untuk mengatakan sebuah amalan itu bid'ah harus melalui beberapa kriteria. Kriteria itu menyangkut metode sebenarnya. Yang pertama kriteria ditawarkan dan dinukil oleh Basim Asy'ari dari Syekh Zarruq adalah kriteria yang disebut sini. Tentang persoalan itu sendiri. Kalau ada penyokong dari Al-Quran, dari Sunnah, ya dia nggak bisa disebut bid'ah gitu. Nggak bisa disebut bid'ah. Kalau ada penyokongnya, walaupun secara langsung tidak disebut, ada amalan tertentu di dalam Al-Quran atau Sunnah, tidak langsung disebut, tapi ada penyokongnya. Penyokong itu ya ada hadisnya, ada Al-Quran yang bisa dimafhum, difahami gitu. Contoh tentang ini misalnya begini, orang tahlilan itu loh, kan nggak ada dalam Al-Quran tahlilkanlah kamu atau kamu amalkan tahlil di pondok pesantren Kaliyopa, ya nggak ada. Tapi kan yang dimaui orang-orang Wahabi kan maksudnya begitu, harus ada disebut langsung gitu loh. Ya kan nggak mungkin begitu. Semuanya disebut oleh Al-Quran atau As-Sunnah. Yang kedua kriterianya, kalau tadi sudah disebutkan ada penyokongnya dari Al-Quran sama Sunnah, maka dia tidak disebut sebagai bid'ah. Terus yang kedua, salah satu kriterianya adalah kalau dia dipraktekkan oleh salafus sholeh berdasarkan usul-usul dia, ilmu-ilmu usulnya, ya dia tidak bisa disebut bid'ah gitu. Nggak bisa disebut bid'ah. Walaupun secara shareh atau jelas dohirnya mungkin tidak ada di dalam Al-Quran sama Sunnah tadi. Tapi kalau para salafus sholeh menurut ilmu-ilmu mereka menyebutkan, tidak meninggalkan atau membolehkan atau membiarkan, ya maka itu dikembalikan kepada hukum yang 6. Basim memakai hukum yang 6. Hukum yang 6 halal gitu. Halal, haram dan seterusnya itu ya. Tapi kalau orang Wahabi kan nggak pakai hukum itu menembang bid'ah itu. Dolalah dan tidak dolalah masalahnya itu loh. Padahal kalau hukum itu ya pakai harus hukum apakah amalan ini haram apa enggak gitu. Apakah amalan ini sunnah apa enggak begitu. Apakah mubah apa enggak gitu. Lah orang Salafi Wahabi memakai iyyakum wa muhdatsatul umur itu. Semuanya dianggap sebagai sesat.
Jadi saya meminta maaf karena saya ini mata saya nggak begitu terang kalau membaca, kalau saya tidak lepas begini tuh. Sudah agak tua, sorry. Yang ketiga ya. Oke. Thank you guys. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Matur suwun. Terima kasih. Thank you so much.